Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk kali ini materi yang kita pelajari yaitu IPS kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. IPA kompetensi dasar 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 2. Setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran yang tepat. 3. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. 4. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. 5. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 6. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ini adalah bacaan dengan judul Bekerja sama dalam keberagaman agama. Kelas 4 mendapat tugas kelompok tentang sumber bunyi. Udin, Siti, dan Dayu berkumpul menjadi satu kelompok. Mereka sepakat mengerjakan tugas tersebut di rumah Udin pada Sabtu sore. Mereka tetap dalam satu kelompok meskipun memiliki kepercayaan agama berbeda.
Hari Sabtu, Udin, Siti, dan Dayu sudah berkumpul di rumah Udin. Mereka bersiap mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Mereka telah membawa barang-barang yang dibutuhkan. Udin, Siti, dan Dayu bekerja sama mengerjakan tugas. Saat mereka asik bekerja sama, terdengar suara azan yang menunjukkan waktu sholat asar. Siti dan Dayu lalu mengingatkan Udin untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Udin berterima kasih kepada temannya yang mempunyai keyakinan berbeda dan meminta waktu sejenak untuk beribadah. Setelah selesai beribadah, Udin kembali bergabung dengan Siti dan Dayu untuk melanjutkan kerja kelompok. Udin, Siti, dan Dayu dan teman-teman di kelas 4 memang sudah terbiasa dalam menghadapi keberagaman agama. Mereka akan saling mengingatkan untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Mereka memiliki toleransi tinggi dan mampu bekerja sama dengan baik dalam keberagaman agama yang dimiliki. Dari bacaan tadi, maka kita dapat informasi, yaitu bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Gagasan pokoknya adalah membentuk kelompok meski berbeda, sedangkan letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kedua, paragraf kedua, gagasan pokoknya berkumpul bersama pada waktu yang ditentukan untuk bekerja kelompok. Letak kalimat utama pada awal paragraf. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya bersikap toleransi terhadap teman yang memiliki agama berbeda dengan memberi waktu beribadah. Sedangkan letak kalimat utamanya pada awal paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf keempat. Gagasan pokoknya mampu bekerja sama dengan teman dalam keberagaman agama. Letak kalimat utamanya pada akhir paragraf. Nah, itulah gagasan pokok dan letak kalimat utama pada bacaan tadi. Tiap-tiap paragraf terdapat gagasan pokok yang tersirat. Gagasan pokok adalah inti atau pokok masalah yang dibahas dan dikupas. Gagasan pokok biasanya disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok mempunyai peran sebagai informasi penting yang disampaikan dalam kalimat utama. Nah, letak kalimat utama dalam paragraf dapat berada di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Udin dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Ini adalah gambar penampang telinga. Ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang telinga. Di situ ada saluran Eustachius, rumah siput, dan saraf ke otak. Nah, pertanyaannya, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Mereka bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Perhatikan tabel berikut ya mengenai keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Katolik, agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Terus agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Yang keempat, agama Hindu, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Pura, hari rayanya Nyepi dan Galungan. Yang kelima, agama Buddha, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Wihara, hari raya Waisak. Yang keenam, agama Konghucu, kitab sucinya Wujing dan Sisu, tempat ibadahnya Kelenteng, hari raya Cap Gome. Nah, itulah keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, sampai di sini saja dulu pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, ya, tolong di subscribe,
like, dan tekan tombol lonceng. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.